Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, para hadirin semuanya yang semoga dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo sareng-sareng bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan kita rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, nikmat sehat, istiqomah, bisa ngaji bareng, bisa taksin bareng. Ini nikmat yang begitu luar biasa yang kita harus banyak-banyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan semoga ketika kita bersyukur, kita ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat saudara-saudara kita di Palestina sana itu masih bisa tersenyum, masih bisa bersyukur ketika diwawancarai suatu media. Rumah saya hancur, tempat tinggal saya hancur, keluarga saya banyak yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mengatakan alhamdulillah Allah masih berikan saya selamat. Ini sudah takdir Allah untuk saya dan penduduk negeri ini. Jadi mereka mengatakan ini sudah takdir Allah itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur mesti qanaah. Orang yang qanaah itu ciri-cirinya nerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka masih bisa mengucapkan hamdalah, mereka masih bisa tersenyum, mengamalkan hadis, senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Lah kita di sini kok males, kita di sini kok tidak ngaji, kita di sini kok tidak bersyukur, kita di sini kok tidak mendoakan saudara kita di sana. Lah nanti ditanya Allah itu kita mau mengucapkan apa? Hujah kita di hadapan Allah itu apa kan gitu. Minimal kita mendoakan, minimal kita membantu mereka, minimal kita memberikan mal, harta kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, harta yang sesungguhnya itu harta yang disedekahkan di jalan Allah. Harta yang kita simpan itu titipan dan itu belum tentu rezeki kita. Izin cerita, tadi obrolan siang sama istri saya itu, harusnya antum itu bersyukur saya senang sedekah. Karena Anda ngasih saya harta itu, Anda dapat pahala. Suami ngasih harta istri kan dapat pahala, ngasih nafkah istri kan dapat pahala. Nah, pahalanya istri apa? Ya istri bisa memanfaatkan hartanya dengan baik, yaitu dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri sedekah, insya Allah suami juga dapat pahalanya. Begitu. Maka suami yang kurang ajar itu ya ngelarang istrinya sedekah. Wah, aku golek duit angel-angel kok mbok kek wong gitu. Ini ngawur ini. Ya, ini suami yang nggak paham agama ini. Ya, artinya suami yang mengizinkan istrinya mengelola hartanya dengan baik, ini masya Allah, ini suami yang luar biasa. Ya, kebalikannya berapa? Istri yang melarang suami sedekah. Nah, yang penting itu haknya istri sudah diberikan, Pak. Berarti panjenengan sedekah itu kudu ngumpet-ngumpet, Pak. Ya, ojo ngasih bojone ngerti gak apa-apa. Ya, Bismillah ya. Tapi semuanya harus dibicarakan. Istri harus didakwai, suami juga harus ngaji. Ya. Karena rumah tangga yang
di jalan syariat Allah itu indah insya Allah ya. Duwe ra duwe duit, kalau dia berjalan di atas syariat Allah mesti qanaah. Artinya dia mesti bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mari kita bersolawat kepada uswah hasanah kita semuanya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah ya Pak, istiqomah solawat gitu, istiqomah ngikuti sunnah ya kan, agar kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya itu punya prinsip sama keluarga ini Pak, gini. Apapun yang dijalankan Rasulullah itu mesti baik. Ya, ya Pak ya. Apapun yang dicontohkan Rasulullah mesti baik. Kalau Rasulullah itu minum bagaimana? Berarti itu yang minumnya, cara minum terbaik itu seperti itu. Duduk bismillah. 3 cegukan. Selesai hamdalah. Ya, itu cara makannya Rasulullah juga pasti baik. Rasulullah makan kan jari pinggir dulu. Itu intinya apa? Karena yang tengah mesti panas. Sehingga ada larangan tidak boleh meniup makanan maupun minuman. Karena panjenengan mengeluarkan karbon dioksida, menghirupnya oksigen. Sehingga ketika karbon dioksida dikeluarkan, itu seperti racun yang kita keluarkan ke dalam minuman atau makanan kita. Kemudian kita minum lagi. Nah terus solusinya kalau panas, biarkan atau dikipas. Ini minum kan masih panas anget Pak ya. Ya, tolong jangan ditiup ya. Karena ada larangan dari Rasulullah SAW meniup makanan ataupun minuman. Gitu. Makan mie ayam, bakso misalnya panas. Nah, jangan ya, jangan ya. Kalau bisa kita biarkan dulu. Kadang maaf Pak ya, ini kalau saya tuh kadang cuman di geol-geol gitu di apa Bu? Ini kalau mie itu tak putar-putar gini langsung makan. Karena ketika panas itu saya teringat hadis Nabi, oh nggak boleh meniup makanan minuman ya panas. Jadi enak Pak. Yang dicontohkan Nabi mesti apik. Ya. Karena Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Seperti saya sampaikan bulan kemarin gitu, tentang Maulid Nabi ya, mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah karena amanahnya tahsin bareng, maka kita lanjutkan pembahasan tahsin singkat sampai ternyata pada surat Al-Ahzab Pak. Ya, Al-Falaq sampun, Al-Ikhlas kemarin sampun, dan hari ini Insya Allah kita bahas surat Al-Ahzab ini. Insya Allah setiap ayat saya utamakan bahas tahsinnya, lalu artinya mohon penjelasan artinya saja secara singkat, karena pada maghrib sampai isya itu waktunya terbatas gitu ya. Karena fokusnya kita pada tahsin sebenarnya begitu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mari kita buka tahsin kita dengan menirukan Al-Fatihah seperti biasa gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Baik, khusus pekan keempat mohon semangat, karena Allah tidak hanya ngasih pahala panjenengan dari datang perjalanan, sudah niat perjalanan dihitung pahala, duduk di sini Masya Allah dapat pahala, nirukan ngaji dapat pahala, 1 hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah pahalanya oke tenan lagi ya. Mugi-mugi kan doa kita kan apa, wa amalan mutaqabbala, itu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya cuma pesan gini Pak, kalau panjenengan pengajian silahkan, kalau itu tidak mengganggu niat Anda untuk update status silahkan. Tapi kalau update status Anda itu karena pamer, tidak hanya untuk motivasi, yang mending jangan. Itu. Misalnya dari belakang ngupdate status ya, malam ini bareng Ustadz Holis misalnya, itu ngupdate status ya. Silakan. Tapi kalau niat Anda motivasi orang buat ngaji bagus. Tapi kalau niat Anda untuk apa? Biar dikira orang baik gitu ya, orang alim atau bagaimana lah, biar untuk dipuji orang,
Nah ini niatnya yang sudah salah, maka hati-hati ya. Maka tidak mendapat pahala sama sekali. Karena niatnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi saya pesan kalau misalnya kita itu ngaji, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beris, monggo. Kita tampakkan haknya. Ar-Rahmanir-Rahim. Monggo. Maliki yaumiddin. Monggo. Ya sama wa ya, kita tambahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo. Nah ini nanti saya share videonya insya Allah ya, tidak boleh langsung mencucu ihdinas ya, ini nggak boleh ternyata karena shotnya ini nanti tampakkan sendiri, nanya tampakkan ihdina say tampakkan sendiri, tidak boleh ihdinas, nah nggak boleh langsung monyong, nggak boleh. Jadi shotnya itu dia terangkat pangkal lidah sendiri, jadi nanya tidak dari na, tidak dari na itu monyong, tidak ya. Saya ucapkan nih, ihdinas shiratal mustaqim. Monggo. Musnya ditarik Pak, biar tidak lupa. Mus ya. Karena senam hurufnya dulu as, is, us, ya. Ngoten niku nggih. Semoga masih ingat ini. Saya ulangi lagi. Ihdinas shiratal mustaqim. Monggo. Ya, saya sedikit cerita ya. Jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus yaitu jalan siapa? Orang-orang yang qabri nikmat ini. Kita baca ayatnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo sampai situ. Stop ya, biar ada nafas jeda sebentar karena afdolnya berhenti di alaihim yang kedua kalau mau berhenti, tapi lebih afdol lagi dalam riwayat Hafiz diwasolkan sampai walad dolin ya. Oke, kita ulangi. Wairil maghdubi alaihim walad dolin. Monggo. Ya, alhamdulillah ya, yang penting kuat ya. Ya. Karena nafas itu kalau kori itu nafasnya panjang itu sangat menguntungkan ya. Jadi idamannya nafas panjang. Jadi kalau panjenengan itu ngaji ya sesuaikan dengan kekuatan nafasnya panjenengan. Ya, kalau nggak kuat silahkan wakaf. Nanti diulangi lagi. Ya, yang penting ngaji sama ustadz sama guru. Biar ketika wakaf itu tidak sembarangan wakaf gitu kan. Karena tidak boleh sembarangan wakaf ya. Karena wakaf baru tepat. Sebenarnya ada Quran itu ada tambahan wakaf di dalam Quran tersebut ada. Nanti ada garis bawah. Nah, disitulah tempat kita wakaf. Gitu.
anak saya itu punya Quran bagus, ada wakaf ibtidaknya, jadi ada tanda-tanda wakafnya kalau apabila ayatnya panjang Pak itu nggak kuat, ya itu ada garisnya, ya, sehingga memudahkan orang yang tidak paham bahasa Arab atau kaidah nahwu sorofnya, dia bisa wakaf di garis tersebut. Ya, bisa dicari nanti ya referensinya itu atau Quran wakaf gitu. Nah itu bagus. Insya. Baik, sedikit saya ngasih motivasi di surat Al-Fatihah ini sebelum kita tahsin al-haq. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu yang Allah kasih nikmat. Ya, penjelasannya apa? Dihafalkan ya Pak, siapa yang dikasih nikmat? 4. Minan nabiyyin wasidikin wasyuhada wassolihin. Ada 4 ya. Para nabi, wasidikin, orang-orang yang sidik, yang benar, yang jujur, yang benar, membenarkan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia para sahabat Nabi, wabil khusus kalau yang terkenal itu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wasuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Wassolihin, dan orang-orang yang solih. Yang nomor 3 saya garis bawahi, wasuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada beritanya itu kita jauh, kita ada di sini, kemudian kita mendengar berita-berita jelek tentang pejuang Palestina, jenengan kalau tidak tahu soal kondisi di sana, kalau mereka media barat menjelekkan, jangan percaya. Nah itu pesan saya, karena mereka orang-orang yang sedang berjihad di sana, mereka yang tahu betul kondisi di sana. Sedangkan kalau kita menyebarkan berita, sebarkan berita-berita yang baik tentang perjuangan rakyat Palestina. Siapa yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Palestina. Pertama itu. Ya. Kalau dulu Sultan Abdul Hamid II, Bapak Ibu semuanya, nah, sedikit cerita mumpung kelingan, itu kan didatangi orang Yahudi, Pak, minta tanah, tapi nggak dikasih sama Sultan Hamid. Sultan Hamid sinten to Ustaz? Niku Khilafah Turki Utsmani. Tahun 1900. Nah, Sultan Abdul Hamid Kalih, ya. Ketika minta tanah itu nggak dikasih, kemudian apa Pak? Ngelobi orang-orang yang membenci khilafah, kemudian menjatuhkan khilafah tersebut. Setelah khilafah itu jatuh, mereka kerjasama dengan Barat, mereka kerjasama dengan orang kafir, kemudian khilafah itu jatuh 1924 atau enggak 23, itu jatuh khilafah Turki Utsmani. Kemudian mereka itu membentuk yang namanya gangster, kalau sekarang namanya Mas. Apa gangster? Gangster itu sing gawe rusuh, gawe rusak, ya. Kemudian satu per satu desa itu didatangi gangster. Nah, kemudian banyak warga yang lari karena daerahnya sudah dikuasai gangster-gangster Yahudi itu. Kemudian apa? Mereka memetak-metakkan tanah, Pak, dipetak-petake. Ya. Sehingga sitik-sitik mereka ternyata sampai sekarang itu mereka tidak berhenti. Ya. Sampai sekarang mereka tidak berhenti. Maka mari kita doakan yang terbaik buat saudara kita ini. Banyak korbannya sudah tembus 5.000 lebih, ya, hampir 6.000 ini. Ini yang terbaru sekolah itu dijatuhi dari atas. Itu. Jadi sasaran mereka ini sekarang anak-anak dan wanita. Jadi banyak anak-anak dan wanita yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin saya terharu itu apa Bapak Ibu? Itu bau wanginya itu sudah tidak bisa digambarkan bahasanya ini. Bau wangi, ya. Padahal kalau logikanya kita lihat orang kecelakaan banyak darah kan amis Pak, ya. Ya, paham ya? Amis ya. Niku wangi Pak, Masya Allah itu. Itu wangi.
Karena apa? Masya Allah, ini benar-benar kita yakin firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu, ojo mengatakan, ya jangan mengatakan limay yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka yang gugur di jalan Allah itu apa? Mereka itu mati, ya. Bal ahya, mereka itu hidup. Bal ahya walakin la tashurun, ya. Mereka hidup, ya, mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hidup di sini maksudnya mereka berada di alam lain dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ojo percaya misalnya kok enek mayat sudah dikuburkan, rohnya gentayangan di dunia itu. Nah, ini jangan percaya itu. Nah, ini nah, yang masih percaya itu ya bahaya ini, ya. Nah, roh itu kalau sudah meninggal wafat itu sudah di alam barzah, ya. Ya, tidak mungkin balik ke dunia lagi, ya. Misalnya enek sing percaya masih muter-muter pitung dino ning gone omah, ya itu jangan percaya Bapak Ibu. Nah, itu sudah di alam kubur, ya. Jadi jangan percaya roh itu ada di dunia ini, enggak, ya. Ada di alam roh sendiri, gitu. Ya. Bapak Ibu, ini sedikit cerita, ya. Nah, kita lanjut tahsin surat Al-Lahab. Kenapa nih? Tolong kalau pekan keempat bawa Quran kecil-kecil gitu, ya. Atau pakai Quran Android tidak apa-apa, ya, bawa Quran Android. Ya, tadi sore ada yang nanya, Ustadz, kalau HP kita itu ada Qurannya boleh nggak masuk toilet? Nggak apa-apa, asalkan Qurannya tidak dibuka atau tidak dibaca gitu. Ketika di kamar mandi, ya, ya Mas, ya. Ini nggak apa-apa, ya. Kalau ada aplikasi Qurannya nggak apa-apa, asalkan tidak dibuka atau tidak dibaca di kamar mandi, ya. Itu. Kita lanjut surat Al-Lahab. Ya, kita bahas tasenya per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya, ini ada bet, ya. Ada huruf-huruf hamas. Huruf hamas itu ada 10, Pak. Fa, ha, ta, bu, sa, sung, sa, ga, da. Ada 10, ya. Ada huruf-huruf yang keluar nafas itu ada 10, ya. Para ulama ahli Quran itu sepakat bahwasanya ketika huruf yang 10 itu sukun atau mati, maka nafasnya semakin jelas, ya, semakin nampak nafasnya keluar, ya. Dan ya, cukup kita yang dengar, jangan sampai terlalu besar sampai belakang, misalnya tabats gitu, jangan, ya. Tapi sedikit saja, cukup kita dan depan kita yang dengar gitu, ya. Tabats, ya. Itu, gitu. Paham, gitu. Kemudian ya ada panjang, ada layar, kita panjangkan, rumusnya 5 harokat. Abilahabiu dengung 2 harokat. Kemudian watab b. Nah, ini. Apabila ada kolkolah, ya, dan kolkolahnya ini itu ada tasdidnya, maka ketika mantul itu ada tahan dikit dulu, tahan mantulnya, tahan, ya, mantul tahan dulu, tahan baru mantul, maksudnya tahan baru mantul. Watak b, menampakkan tasdid yang ada di dalam kolkolah tersebut, karena tidak boleh langsung watabe, nggak boleh, karena di situ ada tasdidnya yang harus kita tampakkan. Baik, kita baca. Tabbat yana abi lahabin wa tab. Monggo. Tab. Ya, kurang kompak ini, ya. Ya, kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu ada tasdid di huruf baknya, ya Bu. Itu menandakan bahwasanya ketika memantul, ya, kita tampakkan tasdidnya terlebih dahulu, gitu. Ya, mohon perhatiannya. Semangat, bismillah.
Saya ulangi sekali lagi. Saya dulu nggih. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Nah, biar tidak lupa kita bahas sedikit artinya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Maksudnya di sini yang binasa itu adalah yang celaka itu adalah Abu Lahabnya itu sendiri. Karena dulu Rasulullah itu dalam penjelasan tafsirnya itu pernah mengumpulkan orang, Pak. Ya, misalnya suruh kumpul. Pak, kumpul sini semuanya, Bapak Ibu kumpul gitu. Kemudian Rasulullah itu memberikan apa namanya eh, argumentasi seperti ini. Apabila Anda saya kumpulkan di sini, apakah Anda mempercayai saya? Ya kan, gitu. Kemudian datang Abu Lahab. Celaka wahai tuh Muhammad, katanya begitu ya. Anda kumpulkan saya di sini tuh hanya karena ini tok gitu ya. Ya karena cuman ngomong ini tok Anda ngumpulkan saya di sini gitu ya. Jadi ceritanya ngumpulke cuman dikasih kalimat motivasi atau pertanyaan dari Rasulullah, kemudian Abu Lahab ngomong celaka gitu. Nah, kemudian turunlah ayat ini, Pak. Ceritanya gitu ya. Turunlah ayat surat Al-Lahab ini. Jadi yang celaka siapa? Yang celaka Abu Lahab sendiri. Karena Abu Lahab sudah ngomong kepada Nabi, engkau celaka gitu kan. Engkau kumpulkan kami hanya untuk seperti ini. Celaka engkau kan gitu ya. Nah, akhirnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang celaka ya Abu Lahab itu sendiri ya. Ini makamnya itu apa? Makamnya Abu Lahab ini jadi apa sekarang di sana ini? Ya, toilet ya. Toilet ya Mas ya. Walau alam ya. Jadi makamnya Abu Lahab Pak, ya. Orang yang dan meninggalnya itu dalam keadaan punya penyakit parah ya, kemudian sampai-sampai istri dan anaknya itu menjauhi Abu Lahab itu ya, sampai ditinggal dalam keadaan sendiri karena bau busuknya itu ya, karena bau busuknya itu, karena apa namanya di dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sahid yang sahid itu pamannya Nabi, yaitu Hamzah. Jadi beberapa pamannya Nabi itu kan banyak, Pak. Ada pamannya Rasul, tadi saya sekilas baca penjelasan tafsirnya itu. Jadi ada paman Nabi yang mendukung Nabi dan ada paman Nabi yang mendurhakai Nabi. Di antara pamannya Nabi yang mendukung Nabi itu ada Hamzah dan ada Abu Thalib. Tapi sayang Abu Thalib ini tidak sampai masuk Islam, tapi dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan azab karena doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ada juga paman Nabi yang malah memusuhi Nabi. Ya ada Abu Lahab ya, termasuk yang dibunuh di perang Badar yaitu Abu Jahal itu. Bahkan yang membunuh aslinya itu dua anak muda itu. Ya. Yang saya teringat kisahnya itu dua anak muda Mu'ad ini, itu ketika bertanya kepada apa seorang yang sudah sepuh ya, ya paman, di manakah Abu Jahal itu berada ini? Dengar-dengar dia sudah nyakitin Rasulullah itu. Kalau saya ketemu sama dia, ya tatapanku tidak akan pernah saya lepaskan. Itu. Artinya dia terus menatap orang yang sudah menyakiti Rasulullah. Itu saking cintanya sama Nabi itu, Pak. Dua anak muda yang masih belasan tahun, saking cintanya sama Nabi, itu kalau ada orang yang nyakiti Nabi, dia ingat betul. Padahal posisi di Madinah ini, anak muda ini. Kemudian belum pernah lihat yang namanya Abu Jahal itu. Kemudian sampai perang Badar, ditunjuklah Abu Jahal itu. Itulah Abu Jahal di sana. Itu langsung dua anak ini tuh lari dengan kecepatan tinggi, ya. Akhirnya berhasil membunuh Abu Jahal itu. Ya. Tapi dua anak ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru yang terakhir diselesaikan oleh Bilal ya, diselesaikan oleh Bilal bin Rabah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini qalqalah yang kedua karena tidak ada tasdidnya,
maka tetap namanya qalqalah kubro, tapi dia langsung memantul ya, karena tidak ada tasdidnya. Monggo hitungan ketiga sama-sama kita kaji. 1 2 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Jadi langsung dipantulkan karena tidak ada tasdidnya. Jadi kaidah tajwidnya seperti itu. Sedikit cerita, Pak. Waktu rumus tahsin bengkel ngaji, itu Ustadz pernah menyampaikan bedanya layar tebal dan layar tipis. Ini saya tebalkan, ya. Kalau layar tebal ini, Pak, itu wajib 5, bahkan ada yang 6. Tapi kalau layar tipis boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya. Layar tebal, layar tipis hanya ada di Quran standar Indonesia ini, tapi halaman Madinah. Tapi kalau Anda beli Quran di Timur Tengah halaman Madinah, tidak ada layar tebal maupun layar tipis. Oke, sampai sini paham belum? Ya, jadi paham ya? Nah, jadi layar tebal itu menandakan bahwasanya dia itu wajib, nggak boleh 2. Sedangkan layar tipis ini boleh 2. Nah, karena riwayat Hafiz itu ada 2 jalur. Yang pertama yang masyhur itu Satibiyah, yang kedua Thayyibah. Oke, pernah tak ceritakan ini, ya. Kalau Thayyibah itu membaca majais 2 harokat. Kalau Satibiyah disamakan 5, ini 5, semua layar sama. Artinya kalau Anda membaca 2 harokat, ya 2 harokat terus. Di sini 2 harokat terus. Misalnya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Malu. Kalau Anda ayat kedua ini kok membacanya 5 harokat, berarti Anda nggak konsisten dengan layar tipis ini dibaca 2. Kalau dibaca 2 dengan jalur Thayyibah ini, maka Anda baca 2 terus antara ayat 1 dan ayat kedua. Contoh lagi surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Boleh dan tidak boleh dicampur. Qul ya ayyuhal kafiruna la. Ini nggak boleh. Karena membaca majais kalau 2 ya 2 terus sampai Anda selesai. Paham di sini kaidahnya, Bu? Nah, ini benar-benar tahsin ini ya, karena pekan keempat kita itu pekan tahsin kan gitu ya. Jadi saya ulangi ya, riwayat Hafiz masyhur ada 2 jalur, jalur Satibiyah yang panjang-panjang dan jalur Thayyibah yang bacanya boleh 2 harokat banyak gitu ya. Di antaranya majais dibaca 2 harokat. Bisa beli bukunya Syarah Tuhfatul Atfal, nanti bahwa belakang sendiri itu ada tabel perbedaan jalur Thayyibah dan jalur Satibiyah. Ya. Kita lanjutkan ayat kedua tadi, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Wong sugih, Pak. Saya baca penjelasan ayatnya ini, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil ini wong sugih. Wong sugih ini. Ya, orang kaya terpandang, ya. Tapi dia habiskan hartanya untuk apa? Memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turun ayat ini, ya. Orang percuma hartamu itu percuma bahasanya, tidak berguna harta kamu itu, ya. Apa yang dia usahakan. Ya. Lanjut ayat ketiga. Saya selana. Jadi ketika dia dengung, ya tidak boleh rong, nggak boleh. Persiapan bedanya. Rada, gitu ya. Ya, saya baca. Saya selana rada talahab. Monggo.
Ya, kurang kompak ini ya. Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Saya Jadi bacaan Eva itu bacaan samar. Bacaan samar ketika dengung itu ya disiapkan ke huruf selanjutnya. Ya, reda tidak boleh rong, nggak boleh. Atau tidak boleh rong, persiapan ke danya. Ya, gitu. Ini di dalam surat Al-Lahab. Ayat ketiga artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wah, berarti di sini adalah neraka ya Pak ya. Nar itu api yang bergejolak itu neraka ya. Saya malah teringat ayat Al-A'raf ayat 179 ini. Walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu katsira, kebanyakan minal jinni wal ins, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Berarti yang masuk neraka itu tidak hanya manusia, juga ada yang dari golongan jin ya. Misalnya ada orang ateis ngomong iblis diciptakan dari apa? Dari api. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Lah kok malah iblis setan kok mlebu neraka? Ya berarti ya ora loro kan begitu ya. Disiksa ya gak loro. Ini orang-orang ateis atau orang-orang yang liberal itu ngomongnya kayak gitu ya Pak ya. Kalau ada ngomong kayak gitu Pak ya jenengan mang nopo keplak wajahnya mawon Pak ya, dikeplak sing banter gak apa-apa Pak. Plak gitu ya. Sampean loro ora Mas? Loro. Berarti tanah ketemu tanah ya dikeplake wajahe panjenengan. Nak sampean loro ya berarti sesuk ning neraka niku ya iblis ya setan ya sing menyesatkan manusia itu ya dia juga pasti akan merasakan yang namanya sakit ya. Dia juga pasti merasakan yang namanya sakit ya. Jadi penghuni neraka jahanam itu ya tidak hanya manusia, ternyata juga ada jin ya, jin. Tapi jin yang duluan disebut kenapa? Karena jin yang duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat ya. Wamro'atuhu ya, ada bacaan guna di sini Bapak Ibu ya. Bacaan guna yaitu ada dua, mim tasdid dan non tasdid ya. Masih ingat ya Bu ya? Ya ini ditahan dua harokat. Wamro'atuhu malakal haqab. Monggo. Nah, ini tak ingatkan Bapak Ibu ya. Kalau matsilah qasiro itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya hak domah yang dibalik. Kalau Qur'annya itu Qur'an standar depak seperti ini ya. Tapi kalau standar Madinah domah di atas bawah wawu kecil ya. Itu apa namanya? Matsilah qasiro dibaca dua harokat. Di sini ada hak domah yang dibalik, maka dia dibaca dua harokat ya, dibaca dua harokat. Wamro'atuhu nggak boleh pendek. Wamro'atuhu itu nggak boleh ya. Paham di sini? Ya. Ini dibaca berapa harokat tadi? Dua harokat. Ciri-cirinya ini. Nah, ciri-cirinya domah dibalik. Kita lanjutkan. Ayat keempat tadi ya, artinya pun dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar di neraka karena dia apa? Menyebarkan fitnah. Wah, ini ternyata apa ya? Kalungnya, hartanya, istrinya itu yang mewah itu tidak berguna sama sekali juga. Itu dia karena selama di dunia itu menyebarkan fitnah itu. Jadi bahaya. Durhaka kepada, kalau misalnya ada wanita kok durhaka kepada suaminya, itu ciri-cirinya biasanya wanita itu menyebarkan fitnah yang buruk-buruk tentang suaminya. Kalau di sini ya, karena istrinya menyebarkan fitnah yang buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ikut menjelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi baiknya akhlak Rasulullah, kalau Anda ingat, Rasulullah itu pernah ngasih makan orang yang buta, bahkan Abu Bakar itu sampai nggak kuat
pas ketika nyuapin orang yang buta tersebut ketika sudah ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, wahai Aisyah anakku, apa amalan Nabi yang sampai sekarang belum saya kerjakan? Ternyata apa? Ngasih makan orang buta, gitu? Ngasih makan orang yang buta, nyuapin, ya. Pas disuapin ternyata kok bedo. Wong butone iki kroso, Pak. Iki dudu sing biasa nyuapi aku setiap hari ini. Nah, Anda ini siapa? Saya nyuapi Anda setiap hari. Bukan, saya tahu yang nyuapi saya setiap hari orangnya lemah lembut gitu. Ternyata pas ketika disuapi tambah kebiasaan ketika disuapi apa Pak? Menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ketika nyuapin itu menerima hinaan, menerima apa istilahnya? Dielek-elek itu menerima begitu. Ya. Ketika Abu Bakar gantian nyuapin itu nyuapinya tambah kasar Pak. Karena Abu Bakar juga terima, Rasulullah kok dielek-elek. Ya, kemudian disuapi tambah keras lagi ya. Ya, tapi masya Allah ya Allah. Kemudian akhirnya Abu Bakar menyampaikan bahwasanya yang nyuapin itu telah wafat ya. Beliaulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang buta itu menangis, kemudian dia masuk Islam. Ya, mulianya ahlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bahkan kalau kita sendiri mungkin nggak bisa Pak ya. Kita nyuapi orang buta kemudian ngelek-ngelek misalnya, oh koles ki elek tenan misalnya yo malah wis tak tolong malah mentung kan gitu. Jadi tabiatnya manusia mesti ya, tapi hebatnya Rasulullah itu masya Allah itu. Ya, makanya kita itu harus sering doa gini Pak. Rabbis rohli saudari. Ya, sering dibaca setiap hari ya Bu. Misalnya sering dimarahi orang, ya atau tiba-tiba suami marah, ya jadi kan baca Rabbis rohli saudari. Lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassirli amri. Mudahkanlah urusan-urusanku ya Allah. Wah lulu kata milisani yang kau dan minta kepada Allah agar dimudahkan lisannya menyampaikan kebaikan-kebaikan. Hebatnya Rasulullah sampai orang yang bercerita itu mesti menangis yang mengingat pengorbanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa kepada Allah ya, semoga yang ada di depan saya ini saya doakan bisa berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa ziarah ke dua tempat yang mulia yaitu Makkah dan Madinah. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Karena umroh dan haji itu panggilan, ya, panggilan dari Allah. Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi insya Allah memampukan yang dipanggil. Kita lanjutkan ayat terakhir. Ya sudah mau masuk Isya ya. Jam berapa? Pas ini ayat terakhir insya Allah. Ayat kelima. Fi jibiha hablum min masad. Gunanya ada dua. Oh tak hapus tadi. Gunanya ada dua ya. Ini gunanya ini ada dua. Ya ditahan dua harokat, tahan, ditahan, gunah, dengung, nahan. Ya kita baca. Fi jibiha hablum min masad. Monggo. Fi ya, jadi ama gunah ini kadang sering kita lupa Pak. Bacanya menjadi ilhar, jelas. Nah ini tidak boleh ya, harus membacanya dengung ya, kira-kira dua harokat ya. Ini ayat terakhir, alhamdulillah, dan artinya adalah di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Lehernya siapa? Ya lehernya itu tadi yang suka jelek-jelekan ya, yang suka apa namanya memfitnah ya. Lehernya ada tali dari sabut. Bahkan ada penjelasannya apa Pak? Kenapa kok di lehernya ada tali? Kenapa Ustaz? Karena dulu ketika di dunia itu istrinya itu membanggakan kalungnya yang pernak-pernik perhiasannya itu selama di dunia itu dia banggakan itu ya. Ternyata di akhirat nanti, aduh, ini kadang saya itu mikir wong desa nih lho Pak. Kelingan kadang wong desa iki nak misalnya arep jago ngene acara nopo niku lho Pak. Niku perhiasan iki sok ditokke gitu. Ya itu. Jadi KB misalnya arep tilean ning rumah sakit apa misalnya jagung itu, iku wis buka lemari kemudian apa Pak? Kalung dan kemudian gelangnya itu
Kalau gelang itu dikeluarkan itu ya, dikeluarkan. Nggak tahu kenapa, apa untuk pamer atau apa. Seandainya dia memang niatnya pakai ya dipakai saja kalungnya itu toh. Kemudian yang pakai jilbab ibu bukan nggak kelihatan gitu. Yang penting yang bisa lihat kan Anda cantik itu yang bisa lihat suaminya ya kan, masya Allah itu. Jadi uh, saya pesan ya bagi para wanita yang punya perhiasan-perhiasan ya, ya disimpan. Kalau disimpan ya, kalau misalnya jangan ada niatan untuk pamer ya, jangan ada niatnya untuk pamer. Alhamdulillah ya, ini pas ya. Nah, segone metu berarti wayai leren pengajian dengan ini ya. Jadi Masya Allah ini. Jadi tahsin surat Al-Ahzab insya Allah. Ya, jadi insya Allah pekan depan kita bahas tentang Fathul Mekah ya, yaitu di surat An-Nasr ya, surat An-Nasr ya. Nanti ada tafsir dari Ibnu Abbas bagus sekali penjelasannya, insya Allah saya akan ringkas dulu ya. Semoga tafsir surat Al-Ahzab ini dan penjelasan ayatnya bisa memberikan manfaat wabil khusus kepada diri saya dan umumnya kepada para jamaah semuanya ya. Dan insya Allah semoga Anda semuanya diberikan Allah istiqomah sampai akhir hayat ya, insya Allah. Saya mohon izin berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma fuka qaida asrana wa asral muslimin. Allahumma ansur ikhwaninal muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwaninal muslimina wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwaninal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.